Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kita dirindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita berjumpa lagi dalam acara ujian akhir semester Universitas Siber Asia semester genap tahun ajaran 2023 dengan mata kuliah Data Science kelas IT 1402. Prodi PJJ Informatika S1 dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Hani Yulianti MM Mkom. Sifat ujian adalah mandiri. Nama mahasiswa saya Ujang Kamun dengan nomor NIM 220401010212. Yang mana pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyelesaikan antara pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Baik, pada pertemuan 9 saya akan sedikit memaparkan tentang manajemen data 1. Manajemen data. Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Selanjutnya, kedua, tentang entry data dan coding. Entry data dan coding seperti kita lihat. Contohnya seperti ini. Ini adalah proses entry dan coding. Dan ketiga, dalam manajemen data itu ada pemilteran data atau data filtering. Selanjutnya pada pertemuan 10, manajemen data 2 itu ada bekerja dengan satu tabel data. Di dalamnya ada agresi data, ada anomali database. Kalau bekerja dengan lebih dari satu tabel data dan menggabungkan data. Bekerja dengan satu tabel data itu ada agresi data. Agresi data adalah proses pengumpulan data untuk menyajikannya dalam bentuk ringkasan informasi. Informasi ini kemudian digunakan untuk melakukan analisis statistik dan juga membantu para eksekutif perusahaan membuat keputusan yang lebih baik tentang strategi pemasaran, pengaturan harga, dan penataan operasi antara lain. Contoh agresi data, misalkan ingin diketahui rata-rata nilai UTS secara agregat per fakultas, fakultas mana yang rata-rata UTS yang paling tinggi. Dan di samping ini adalah contoh dari agregat data mahasiswa. Yang di bawahnya adalah data agregat dalam bentuk Excel. Masih di pertemuan 10, di dalamnya ada anomali database. Anomali database adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalkan menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat sesuatu data menjadi hilang, data lain dihapus. Di dalam anomali data itu ada anomali penyisipan atau insertion anomali. Kedua, anomali peremajaan atau update anomali. Ketiga, anomali penghapusan atau deletion anomali. Anomali penyisipan atau insertion anomali terjadi apabila pada saat penambahan hendak dilakukan ternyata ada elemen data yang masih kosong. Tentu dan elemen data tersebut justru menjadi kunci.
Selanjutnya anomali permajaan atau update anomali. Anomali permajaan terjadi apabila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir pada suatu tabel, tetapi tidak seluruhnya diubah. 3. Anomali penghapusan atau deletion anomali. Anomali penghapusan terjadi apabila suatu baris atau record yang tidak terpakai dihapus. Dan sebagai akibatnya ada data lainnya yang hilang. Masih pada pertemuan 10, manajemen data 2 ada bekerja dengan lebih dari satu tabel data. Di dalamnya ada penggabungan data atau merging data. Penggabungan data adalah proses menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan data. Menggabungkan data baru atau merging in new case. Ada menggabungkan peubah baru atau merging in new variable. Ada menggabungkan data menggunakan lookup. Dan gambar di samping ini adalah menunjukkan apakah data itu data baru atau peubah atau data menggunakan look lookups. Bisa dilihat seperti di samping ini. Selanjutnya pertemuan 11. Di dalam pertemuan 11 itu ada hubungan dua arah numerik, diagram pencar, dan korelasi Pearson. Ada hubungan dua peubah kategorik, tabel kontingensi, dan ukuran asosiasi. Ada hubungan dua peubah numerik. Hubungan dua peubah numerik. Ada diagram pencar atau scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua peubah numerik yang berbeda. Korelasi Pearson, koefisien korelasi Pearson merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah numerik. Hubungan dua peubah kategorik skala nominal. Salah satu cara untuk melihat hubungan antara dua peubah kategorik menggunakan satu, tabel frekuensi dua arah atau two-way frequency table, atau disebut juga tabulasi silang cross table, atau klasifikasi silang cross classification, atau disebut juga tabel kontingensi. Hubungan dua peubah. Hubungan dua peubah dalamnya ada korelasi Spearman, ada gamma. Korelasi Spearman itu koefisien korelasi Spearman merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah kategorik minimal berskala ordinal. Gamma hubungan dua peubah kategori skala ordinal. Pertemuan 12 yaitu tentang analisis regresi. Di dalamnya ada konsep analisis regresi, ada model regresi linear, persamaan regresi linear sederhana, ada least square set, asumsi model regresi linear, interpretasi dari slope, dan intercept. Interpretasi dari intercept. B0, interpretasi dari koefisien slope. B1. Konsep analisis regresi adalah analisis regresi digunakan untuk satu, memprediksi nilai dari variabel terikat berdasarkan nilai dari setidaknya satu variabel bebas. Menjelaskan dampak dari perubahan suatu variabel bebas pada variabel terikat. Apa itu variabel terikat? Variabel terikat itu variabel yang diharapkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diamati. Disebut juga sebagai variabel akibat. Sedangkan variabel bebas yaitu variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat atau disebut juga sebagai variabel penyebab. Pertemuan 13. Pertemuan 13 itu menerangkan tentang klasifikasi.
Di dalamnya ada konsep klasifikasi dan lain sebagainya. Apa itu konsep klasifikasi? Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Selanjutnya proses klasifikasi. Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua fase, training dan testing. Pada fase training, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian, pada fase testing, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi model ini, dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum diketahui. Masih di pertemuan 13 tentang konsep decision tree. Konsep decision tree yaitu mengubah data menjadi pohon keputusan, decision tree, dan aturan-aturan keputusan atau rule. Selanjutnya konsep data dalam decision tree, yaitu data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Misalkan untuk menentukan main tenis, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item data yang disebut dengan target atribut. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. Misalkan atribut cuaca mempunyai instance berupa cerah, berawan, dan hujan. Selanjutnya adalah definisi entropi. Entropi adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas lebih atau kurang dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi bisa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Sekarang ke pertemuan 14. Pada pertemuan 14 ini, di dalamnya ada clustering, Keyman, hierarchical clustering, overlapping, dan hybrid clustering. Clustering yaitu membagi, dalam clustering itu, clustering membagi dua data ke dalam beberapa grup atau cluster. Sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai persamaan karakteristik yang esensial. Clustering memegang peran penting dalam aplikasi data mining, misalnya eksplorasi data ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi, dan teks mining, aplikasi basis data spasial, dan analisis web. Clustering diterapkan dalam search engine di internet. Search engine akan mencari dokumen yang cocok dengan kata kunci yang dimaksudkan. Dan itu gambar di bawahnya. Karakteristik clustering itu ada 4. 1. Partition clustering. 2. Hierarchical clustering. 4. 3. Overlapping clustering. Dan 4 adalah hybrid.
Selanjutnya, partitioning clustering. Disebut juga exclusive clustering. Setiap data harus masuk dalam clustering tertentu. Memungkinkan bagi setiap data yang masuk ke dalam cluster tertentu pada suatu tahapan untuk kemudian pindah ke cluster lain pada tahapan berikutnya. Selanjutnya, Keyman. Keyman merupakan algoritma clustering yang sangat populer. Pada awalnya ditentukan beberapa cluster yang akan dibentuk. Sembarang objek dalam cluster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai titik tengah centered point cluster. Kemudian lakukan langkah berikut hingga tidak ada objek yang dapat berpindah. Algoritma Keyman. 1. Tentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk. 2. Tentukan centroid awal untuk masing-masing cluster secara random. Hitung jarak Euclidean distance setiap data ke masing-masing centroid cluster. Setiap data memilih centroid yang terdekat. Tentukan centroid baru dari masing-masing cluster dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data cluster. Jika nilai centroid baru tidak sama dengan centroid lama pada cluster yang sama, maka ulang ke langkah 3. Selanjutnya, overlapping and hybrid clustering. Overlapping clustering yaitu setiap data mungkin masuk ke dalam beberapa cluster. Data memiliki nilai keanggotaan pada beberapa cluster. Contoh itu simen. Hybrid. Hybrid mengawinkan karakteristik dari partition hierarchical dan overlapping. Pertemuan ke-15 yaitu tentang big data. Apa itu big data? Big data yaitu istilah untuk data sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola, capture, store, manage, analisa dengan software dan tool pemrogram database biasa atau konvensional. 3V, 4V, 5V. Apa ini? Ini 3V, 4V, 5V ini adalah V ini volume. Jadi volume yaitu ukuran data sangat besar dari sisi jumlah yang mencapai miliaran terabyte atau triliun GB. Selanjutnya, velocity yaitu kecepatan data sangat besar dari sisi kemunculan dan perubahan. Variasi yaitu variasi jenis atau tipe data sangat banyak, unstructured dan multi-structured. Terus value yaitu nilai yang dihasilkan juga sangat besar dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non-uang. Veracity, kebenaran dan keakuratan informasi yang tidak mudah dipastikan, misalnya salah ketik di Twitter. Big volume. Volume bertambah secara eksponensial pada 2015.28 zettabytes sama dengan 8000 peta bytes sama dengan 8 juta exabytes sama dengan 8 miliar terabytes sama dengan 8 triliun gigabytes. Big velocity atau big velocity, big variety dan big data yaitu open source framework untuk memproses himpunan data berskala besar atau big data dalam beberapa klaster hardware komputer. Dikembangkan menggunakan bahasa Java, beberapa menggunakan C dan utilitas command
line sebagai shell script. Dikembangkan oleh Apache Software Foundation, apache.org 2007 di bawah lisensi V2 Apache. Dan ini contoh tabel dari Big Data. Ada head deliverer, ada head of admin, data science, business analysis. Ada job function, ada skill. Potensi Big Data. Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus bertumbuh tanpa henti. Sayangnya sampai saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Apa itu data mining? Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data besar. Definisi data mining melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Terakhir, Rapid Miner. Rapid Miner saat ini sudah digunakan dalam berbagai industri termasuk otomotif, perbankan, asuransi, ilmu pengetahuan, manufaktur, minyak dan gas, retail, telekomunikasi, dan utilitas. Rapid Miner V6.0 tetap open source. Rapid Miner versi terbaru sekarang hanya tersedia sebagai versi trial atau di bawah lisensi komersial. Rapid Miner Studio, sebuah perangkat lunak yang berdiri sendiri yang dapat digunakan untuk persiapan data, visualisasi, dan pemodelan statistik. Ada Rapid Miner Server, ada Rapid Miner Redoop, dan Rapid Miner Cloud. Selanjutnya adalah pengenalan interface. Rapid Miner menyediakan tampilan yang user-friendly untuk memudahkan penggunanya. Ketika menjalankan aplikasi, tampilan peta Rapid Miner dikenal dengan istilah perspektif. Pada Rapid Miner dapat 3 perspektif, yaitu welcome, perspektif, designer perspektif, dan result perspektif. Dan ini gambarnya, tampilannya. Ada perspektif, ada views, ada news, ada last process, ada action. Desain perspektif. Desain perspektif merupakan lingkungan kerja Rapid Miner, di mana desain perspektif ini merupakan perspektif utama dari Rapid Miner yang digunakan sebagai area kerja untuk membuat dan mengelola proses analisis. Operator dan proses. Proses data mining pada dasarnya adalah proses analisa yang berisi alur kerja dari komponen data mining. Komponen dari proses ini disebut operator yang didefinisikan dengan deskripsi input, deskripsi output, aksi yang dilakukan, parameter yang diperlukan. Implementasi DM dengan Rapid Miner. Pengguna Rapid Miner for linear regression. Penggunaan Rapid Miner for text mining. Penerapan big data for CID. Selanjutnya Business Intelligence Tool for Big Data. Ada lagi Business Intelligence. Terus metode pembangunan BI. Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Assessment, Review, and Evaluation. Big Data Analysis dengan ClickView. ClickView atau KV memainkan peran penting dalam implementasi big data, menyediakan kecepatan maupun analisis yang fleksibel bagi pengguna serta kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Misalnya dari sumber big data, data warehouse, database, apartemen, dan spreadsheet, dan melakukan analisis secara interaktif. Membangun AVV dengan KV. KV atau Click View dokumen terdiri dari 2 elemen. Yang satu,
dataset, kedua user interface. Contoh tampilan dari big data. Dari gambar-gambar tersebut kita akan mengetahui bahwa ini adalah big data. Demikian dari pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.